I can't hear you! Aye, Captain! Seperti ilmu-ilmu yang lain, manajemen sulit didefinisikan. Adapun pengertian yang ada hanya pengertian dari para ahli manajemen. Dalam kenyataannya, tidak ada pengertian manajemen yang dapat diterima secara umum di masyarakat. Berikut ini diuraikan penguraian manajemen dari para ahli. Pertama adalah Mary Parker Follett. Mary Parker Follett adalah seorang pekerja sosial untuk Amerika Serikat, konsultan dan pengarang berbagai buku dalam bidang demokrasi, hubungan antar manusia dan manajemen. Ia bekerja sebagai seorang ahli teori manajemen dan politik yang kemudian dikenal karena memperkenalkan berbagai istilah seperti pemecahan konflik dan tanggung jawab kepemimpinan. Kedua yaitu James F. Stoner atau biasa dipanggil Stoner. Ia adalah seorang profesor sistem manajemen di Gabelli School of Business Administration dari Fordham University dan pemegang Chair Fordham di Global Quality Leadership. Kemudian yang selanjutnya yaitu George Robert Terry adalah salah satu tokoh manajemen yang berperan dalam memberikan teori-teori manajemen. Beliau adalah penulis buku Principle of Management. Buku tersebut mendapatkan penghargaan. Yang selanjutnya yaitu Hillman. Hillman, dia bekerja sebagai seorang ahli teori manajemen dan politik. Just do it! Menurut Mary Parker Follett, manajemen merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Pengertian ini memberikan penjelasan bahwa manajemen dapat dilaksanakan dengan adanya campur tangan orang lain. Tanpa bantuan orang lain, manajemen sulit untuk dilaksanakan. Menurut Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut George Robert Terry, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan atau kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional maksud yang nyata. Menurut Hillman, manajemen ialah sebuah fungsi yang bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dengan kegiatan orang lain dan mengawasi berbagai usaha individu agar mencapai tujuan yang sama. Manajemen merupakan kolektivitas dan dari berbagai orang yang melakukan suatu aktivitas manajemen. Jadi, bisa dikatakan bahwa beberapa orang yang telah melakukan suatu aktivitas manajemen dalam suatu organisasi tertentu disebut manajemen. Dari pengertian beberapa ahli, kita dapat menyimpulkan bahwa manajemen merupakan suatu proses yang terdiri dari 4 unsur pokok, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan kepada orang-orang dan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah 4 unsur pokok dalam ilmu manajemen.
konsep dasar manajemen. Pengertian manajer. Manajer berarti setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer ini sebagai pusat dari unsur-unsur manajemen yang telah dijelaskan. Dalam suatu organisasi terdapat 3 tingkatan manajemen antara lain sebagai berikut. 1. Manajemen lini pertama. Tingkatan paling rendah dalam suatu organisasi yang memimpin dan mengawasi tenaga operasional. Para manajer yang menduduki posisi ini biasanya disebut kepala, mandor, penyelia atau supervisor. Contoh mandor dalam suatu pabrik, kepala seksi yang membawahi tenaga pengetik dan pembukuan. Manajemen menengah. Manajemen menengah dapat membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya dan terkadang juga berperan sebagai karyawan operasional. Pada kenyataannya, manajer yang berada pada posisi ini disebut sebagai manajer departemen, kepala pengawas dan sebagainya. Manajemen puncak. Tingkat manajemen tertinggi dalam suatu organisasi. Manajer yang berada pada posisi ini bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Sebutan untuk manajer pada posisi ini yaitu direktur, presiden, kepala divisi, dan sebagainya. Apa pekerjaan dari seorang manajer? Manajer yaitu membuat rencana, mengorganisasikan, mengarahkan, dan mengawasi kegiatan-kegiatan organisasi. Fungsi-fungsi ini dilakukan dalam bentuk kegiatan-kegiatan organisasi yang saling tergantung, saling berinteraksi, dan saling berhubungan dari penetapan tujuan sampai pengawasan. Berikut ini beberapa kegiatan manajer. Yang pertama, manajer bekerja dengan dan melalui orang lain. Terus, manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Terus yang selanjutnya, manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Terus yang selanjutnya lagi, manajer harus berpikir analitis dan konseptual. Yang selanjutnya, manajer adalah seorang mediator. Terus manajer adalah seorang politisi, manajer adalah seorang diplomat, manajer mengambil keputusan-keputusan sulit. Agar semua kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, seorang manajer perlu memiliki keterampilan-keterampilan manajerial, antara lain keterampilan konseptual atau conceptual skill. Apa itu conceptual skill? Berikut penjelasannya. Conceptual skill yaitu kemampuan untuk mengorganisasikan dan mengintegrasikan seluruh kepentingan-kepentingan dan kegiatan organisasi. Ini mencakup kemampuan manajer untuk melihat organisasi sebagai suatu keseluruhan dan memahami bagian-bagian organisasi yang saling bergantung serta mendapatkan, menganalisa, dan menginterpresentasikan informasi yang diterima dari bermacam-macam sumber. Yang selanjutnya yaitu keterampilan kemanusiaan atau human skill. Apa itu human skill? Human skill adalah kemampuan untuk bekerja dengan memahami dan memotivasi orang-orang baik secara individu maupun kelompok. Manajer membutuhkan keterampilan ini agar dapat memperoleh partisipasi dan mengarahkan kelompoknya dalam mencapai tujuan. Keterampilan administratif atau administrative skills. Apa itu keterampilan administratif? Yaitu seluruh keterampilan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian, penyusunan kepegawaian, dan pengawasan. Keterampilan ini mencakup kemampuan untuk mengikuti kebijaksanaan dan prosedur, mengelola dengan anggaran terbatas, dan sebagainya. Manajer melaksanakan keputusan-keputusan melalui penggunaan keterampilan administratif. Keterampilan teknik atau technical skills. Apa itu technical skills? Yaitu kemampuan untuk menggunakan peralatan-peralatan, prosedur-prosedur, atau suatu teknik dari suatu bidang tertentu seperti akuntansi, produksi, penjualan, permesinan, dan sebagainya.
Kemampuan mana yang lebih penting? Kemampuan yang paling penting untuk dimiliki seorang manajer tergantung pada posisi manajer tersebut. Apakah berada pada posisi manajemen lini pertama, menengah, atau puncak? Manajer lini pertama lebih cenderung menggunakan keterampilan teknik karena fungsinya yang berhubungan langsung dengan proses pengorganisasian organisasi. Mengapa manajer lini pertama tidak cenderung menggunakan keterampilan konseptual? Jawabannya adalah jawaban keterampilan konseptual lebih cepat digunakan oleh manajer yang berada pada posisi manajemen puncak karena tugas manajer puncak meliputi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Terbagi menjadi 3. Yang pertama teori manajemen klasik, terus yang kedua aliran hubungan manusiawi, dan yang ketiga adalah aliran manajemen modern. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ketiga-tiganya. Perhatikan dan simak penjelasan berikut. Pertama adalah teori manajemen klasik. Teori manajemen klasik terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, perkembangan awal teori manajemen. Awalnya dikemukakan oleh Robert Owen pada permulaan tahun 1800-an, menekankan bahwa pentingnya unsur manusia dalam produksi. Dia mengemukakan bahwa melalui perbaikan kondisi karyawanlah yang akan menaikkan produksi dan keuntungan serta investasi yang paling menguntungkan adalah karyawan. Yang kedua yaitu manajemen ilmiah yang dikemukakan oleh Frederick W. Taylor. Dia mengembangkan manajemen ilmiah pertama kali sekitar tahun 1900-an. Dia mengartikan manajemen ilmiah sebagai penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme-mekanisme atau teknik-teknik untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Teori organisasi klasik oleh Henry Fayol. Dalam teori administrasinya, Fayol merinci manajemen menjadi 5 unsur, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian perintah, pengkoordinasian, dan pengawasan. Fayol membagi operasi-operasi perusahaan menjadi 6 kegiatan, yang semuanya saling tergantung satu dengan yang lain. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah teknik, produksi, dan manufacturing, produk, komersial, pembelian bahan baku dan penjualan produk, keuangan, perolehan dan penggunaan modal, keamanan, perlindungan karyawan dan kekayaan, akuntansi, pelaporan dan pencatatan biaya, laba dan utang, pembuatan neraca, dan pengumpulan data statistik. Kedua yaitu aliran hubungan manusiawi. Aliran ini muncul karena ketidakpuasan atas apa yang dikemukakan mengenai pendekatan klasik. Karena pendekatan klasik tidak sepenuhnya menghasilkan efisiensi produk dan keharmonisan kerja. Para manajer masih menghadapi kesulitan-kesulitan karena karyawan tidak selalu mengikuti pola-pola perilaku yang rasional, sehingga pembahasan sisi perilaku manusia dalam organisasi menjadi penting. Hugo Mansterberg sebagai pencetus psikologi industri menguraikan penerapan peralatan-peralatan psikologi untuk membantu pencapaian tujuan produktivitas. Dia menyarankan penggunaan teknik-teknik teknologi eksperimen. Contoh berbagai metode tentang psikologi dapat digunakan untuk memilih karakteristik tertentu yang cocok dengan kebutuhan suatu jabatan. Untuk mencapai peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui penemuan best possible person atau penciptaan best possible work, penggunaan best possible effect untuk memotivasi karyawan. Ketiga yaitu aliran manajemen modern. Masa manajemen modern berkembang melalui 2 jalur yang berbeda. Jalur pertama merupakan pengembangan dari aliran hubungan manusiawi yang dikenal sebagai perilaku organisasi, dan yang lain dibangun atas dasar manajemen ilmiah dikenal sebagai aliran kuantitatif, open search
dan manajemen sains atau manajemen operasi.